belakang rumah menuju ke kota Pandan, dimana jarak dari kota Pandan ke rumah aku itu sekitaran 15 menit. Jadi kami menuju ke sana bersama suami aku dan kedua anak aku. Anak-anak aku paling senang kalau diajakin mandi di pantai, mandi di laut kalau di sini istilahnya. Dan kebetulan suami juga ada alergi di tangan semacam gatal-gatal gitu, jadi saya anjurin kita mandi di laut sekalian terapi. Soalnya udah semingguan kita kerja, kita itu memang kurang olahraga. Biasanya sih kalau hari libur itu kami rajin olahraga, seperti jalan-jalan keliling di lokasi rumah. Tapi ini karena sering hujan pagi dan juga sibuk kerja, jadi olahraga kurang. Jadi saya saranin agar kami itu mandi di laut. Itu dia. Jadi anak-anak pada suka. Nah, ini perjalanan kami menuju ke Pandan. Masih lihat kan teman-teman, jalannya masih basah karena tadi malam hujan deras. Nah, ini dia teman-teman, kami ke Pandan sekalian kami itu mau isi galon ya. Kebetulan kami minum air mineral gitu dan galonnya lagi kosong, jadi sekalian lah kami antar. Nah, ini dia teman-teman yang biasa tempat kami mengisi air galon maksudnya. Kenapa begitu jauh dari rumah? Iya teman-teman, karena di Asri Water ini dia itu 2 kali penyaringan, jadi istilahnya lebih bersih lah di sini. Nah, dan rasanya beda, lebih enak gitu. Jadi Pak suami hanya meninggalkan botol galonnya saja dan pulangnya saja rencana kami singgahin, karena nggak mungkin lah kami bawa-bawa ke Pandan ya kan. Nah, ini kedua anak saya nih Pak suami, anak saya ini pada masih ngantuk, apalagi anakku yang perempuan ini cantik manis ini masih ngantuk banget. Ini si abangnya juga masih ngantuk juga. Nah, ini udah saya singkat videonya. Inilah dia simpang Pantai Tolokit. Ini dia, kami di Pantai Tolokit ini saja mandinya, karena kami belum pernah mandi pagi di sini. Biasanya kami kalau mandi itu di Pantai Bosur. Di Pantai Bosur ya. Iya, kayaknya di Pantai Bosur. Nah, karena di sana terlalu ramai kayak jam segini. Terus air untuk mandinya juga, air bersihnya lebih bersih di sini lah. Makanya kami ambil di sini, karena kami kalau siang sering juga di sini, hari-hari libur sering makan siang di sini, jadi tahu kondisi kamar mandinya itu gimana. Makanya Pak suami aku ngajakin kami mandi di sini. Nah, ini kami telah sampai. Kami cari parkiran dulu. Nih, nampak dia kan pada tutup rumah makannya. Tapi tidak apalah. Sekarang di sini juga udah pada banyak mandi. Jadi Pak suami cari parkiran dulu. Kami langsung ke tepi pantai. Di sini kami lihat rumah makannya masih pada masak gitu ya, belum udah buka, tapi pada masih dimasakin. Kebetulan dari rumah tadi kami udah sarapan. Saya itu ya teman-teman, walau hari libur, hari kerja itu nggak ada bedanya buat aku. Mandi aja yuk. Aku bangunnya cepat, setengah 5, jam 5 itu aku udah bangun, udah masak untuk menu pagi dan siang. Soalnya aku tuh harus kerja, itu berangkat kerja itu jam 7 dari rumah biar nggak telat mengejarkan apel. Jadi lebih tenang rasanya kalau saya itu udah masak di rumah untuk menu anak-anak dari pagi sampai siang. Makanya biarpun hari libur saya tetap bangunnya cepat, walaupun itu kadang tidak masak ya kalau hari libur, tapi bangunnya itu cepat. Entah kenapa ya teman-teman, mungkin udah kebiasaan ya, jadi nggak bisa bangunnya lama maksudnya. Nah, ini dia teman-teman, anak-anak aku udah sampai langsung nyebur di laut. Mereka itu sangat kegirangan.
Di sini ada istimewanya teman-teman ya, beda dengan air sungai. Kalau air sungai jam segini itu kita mandi, rasanya badan kita itu udah pada menggigil ya kan. Tapi kalau di laut ini itulah saya sukanya, anak-anak juga sukanya. Itu ada rasa maksudnya air laut itu hangat gitu. Nah, semakin kita ke tengah semakin hangat airnya. Tapi kalau agak di pinggiran gini mungkin karena tadi malam hujan deras, jadi air yang di pinggir ini terasa dingin. Jadi saya nyaranin anak-anak mandi agak ke tengah, yang ambil kedalamannya kira-kira sedada gitu. Jadi kalau kita mandi agak di tengah, pasir-pasir itu tidak terlalu banyak nyangkut di tubuh kita ataupun di pakaian kita. Tapi kalau pas di pinggir begini, otomatis kalau ombaknya surut, pasirnya itu pasti tinggal di badan kita atau di pakaian kita. Itu yang paling susah kalau kita nyucinya, Mam. Itulah resikonya kalau mandi di laut itu. Saya paling susah kalau nyuci pakaiannya. Jadi kata Pak suami, mandinya jangan di pinggir. Nah, saya coba mandi di tengah. Alhamdulillah memang lebih enak. Terus badan kita itu terendam itu ya kan. Terus airnya hangat. Nah, gitu, Mam. Nah, di sini kami bertiga bermain-main dengan air laut. Dimana suasananya begitu sejuk. Sementara di sekitar ini hanya kami berempat. Tapi ke arah kiri dan kanan kami di situ pada banyak yang mandi, baik itu anak-anak, orang tua, bahkan ada yang dikubur dalam pasir, katanya itu untuk mengobati stroke ringan, begitu katanya. Dan juga air laut bisa mengobati gatal-gatal, kram gitu. Makanya kami berendam ini, saya berendam sekitaran sedada ya. Dan kalau di sini di tengah ombaknya tidak terlalu ini. Maaf ya, Mam, saya lagi batuk karena baru belakangan ini saya kurang sehat, jadi baru ini bisa buat videonya. Ini dia, makanya saya juga karena baru sembuh gitu, saya pengen mandi di laut biar badannya itu rasa segar lagi. Nah, ini dia pondok-pondoknya. Di sini masih nampak pada kosong ya, Mams. Nah, ini di sini kalau udah jam 10 ke atas, pondoknya itu ramai banget, apalagi hari libur, hari kerja dia tidak memandang. Karena kenapa? Banyak di sini orang-orang mengejar menu kesukaannya. Di sini masakan pesisir yang paling terkenal itu namanya itu panggang paca. Ikan yang dipanggang pakai kelapa gitu dan bumbu-bumbu, kemudian dikasih cocolan cabe, dimana cabenya itu ada cabe rawit, cabe giling, pokoknya ada jeruk, rasa asam manis pedasnya lah. Ini angin airnya nggak dingin kan? Nikmat ya kan? banget lah rasanya kan? Nanti kalau saya kesini lagi ada waktu untuk makan siang bersama anak-anak, saya buat videonya ya, Mam, biar saya tunjukin menu-menu apa yang ada di sini. Pokoknya harganya terjangkau sih, Mam. Iya, kalau nggak salah, kalau kita makan dengan menunya ikan bakar, kita belinya per kilo. Nah, tapi kalau dia ikan panggang paca, itu dia per ekor kita bayarnya. Jadi lebih enak lagi ya kan, Mak, kalau kita rame-rame bersama kerabat atau bersama teman-teman dan bersama keluarga kita ke sini ya kan. Recommended banget kita makan-makannya di sini sambil menatap ke pantai yang begitu sejuk anginnya. Bayangin ya, Mam, saya kalau udah makan di sini, makan siang di sini, habis makan pengen bawaannya tidur, ngantuk. Karena apa? Anginnya itu loh, Mam, yang membuat aku maksudnya ngantuk gitu. Suasana walaupun cuacanya panas terik, tapi aku nggak ngerasain itu. Nah, gitu dia, Mam. Makanya ini recommended banget ya bagi
teman-teman yang sudah menonton video aku ini, silahkan ya kunjungi Pantai Taukit yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. Itu pantainya sungguh indah. Itu pantainya ini nyambung sampai ke, kalau teman-teman pernah tahu Pia Hotel yang pernah menginap di sana dan berkunjung di sana, itu pantai ini bersambung dari Pantai Kalangan, terus dia sampai ke Pantai Bosur, pantai, pokoknya dia itu KD7, itu dia bersambung terus ke sana. Itu dia, makanya kita tergantung kita memilihnya di mana, tempatnya yang lebih nyaman di mana. Nah ini dia, kami masih berendam. Anak-anakku ini paling senang lah berendam dengan air. Selain mandi di laut, anak-anakku juga hobi mandi di sungai. Nah kami juga sering loh mandi di sungai, Mam. Nanti kalau ada waktu di lain kesempatan saya buat video lagi ya, Mam, mandi di sungai itu. Karena di tempat tinggal aku ada dekat kira-kira 10 menit, nggak nyampe ya, 5 menit gitulah, ke tempat pemandian di situ. Di situ pemandiannya langsung, airnya itu langsung dari gunung. Jadi dia lebih jernih gitu ya, lebih bersih. Jadi air yang masuk ke kulit kita itu terasa lembut, enak gitu. Tapi nantilah Mas di waktu awak buat videonya. Nah ini dia teman-teman, kami mandi ada sekitaran 2 jam lah mandi di sini. Nah si papa juga mandi, kami ganti-gantian sih ambil video ini karena takut HP-nya nyebur. Nah inilah kami sekitaran sepaha ya. Nah, di sini sekitar sepaha juga udah nggak terasa sih pasirnya itu lengket banget. Cuman itulah resiko kalau mandi laut ini ya, Mam. Itu buat saya ya, tapi mungkin kulit maksudnya jenis kulit kita itu berbeda ya. Kalau aku sih, Mam, mandi di laut, kalau ada sinar matahari pasti hitam. Nah ini dia, Mams, tadi aku potong videonya habis mandi di laut basah-basah, saya langsung ke pajak ikan karena dari tempat pemandian ke pajak ikan itu sekitaran 3 menit gitu. Jadi saya sambilkan beli ikan. Ini dia tadi macam ikan-ikan seger yang saya beli. Ini dia, Mams. Biasanya kami anak-anak nggak suka makan ikan dencis kalau di sini namanya ya. Suami juga tak suka. Tapi karena ini dia segar banget, mengkilat. Ini dia kan, Mams, mengkilat banget, segar banget, katanya baru dapat pagi ini, makanya saya ambil. Memang ini ada udang juga, udangnya pada segar. Kalau di pajak ikan itu sih memang seger-seger, ikannya tidak bermalam gitu. Memang harganya agak mahal lah dikit daripada di tempat aku ya, cuman kita untungnya dapat ikan yang seger-seger. Ini dia, Mams, kan masih apa namanya itu, keras gitu, nggak lembek gitu. Nah, memang pada waktu saya ini belanja ikan harganya lagi melangit ya, Mam. Nggak kayak harga biasa. Ini namanya di sini ikan cabe-cabe. Enaknya ini di sambal hijau. Nah, ini ikan jarang gigi ya, atau ikan apa ini namanya? Ini paling enak lah di gulai atau di sambal ya. Nah, saya suka ikan-ikan yang begini karena dia hasil tangkapan gitu, hasil jala, jadi dia tidak berlama-lama. Dan selain itu saya juga kemarin ke Pasit beli, kemarin kan saya ke Pasit sekalian saya beli tahu Pasit. Kenapa saya suka tahu Pasit? Maksudnya Pasit itu Padang Sidimpuan. Kenapa saya suka tahunya? Karena tahunya itu lebih enak, lebih terasa rasa kacang kuningnya. Dan ini ada sedikit sosis yang kecil-kecil buat kebutuhan nabati juga. Jadi saya belanjanya mungkin untuk sekitaran 3 hari lah, berhubung karena ikannya mahal juga. Ini juga ada setengah kilo kikil yang harganya 25.000. Ini dia aku belinya di Padang Sidimpuan juga, dia belinya per kilo ya, beda dengan di tempat aku. Biasanya per potongnya itu 7.000, potongnya kecil kotak gitu. Nah inilah dia, Mams, menu nabati aku, menu-menu ikan. Maksudnya bukan nabati ya,
menu hewani aku, mulai dari kikil, tahu, ikan, macam-macam ikan, udang, sosis. Nah, inilah dia menu aku, menu hewani untuk kebutuhan kami di keluargaku. Memang sih harganya masih melangit, tapi nggak mungkin juga lah ya kan, kita nggak makan ikan, kasihan anak-anak, biarpun sedikit-sedikit ya saya beli. Karena di samping itu juga saya beli duku untuk buahnya, dan ada sedikit jeruknya kecil-kecil tapi manis, namanya ini jeruk madu ya mams. Sini ada juga wafer anak-anak, dan ini ada menu kesukaan si anak gadisku, yaitu kayak semacam roti. Nah ini dia keripik sambal kesukaan aku. Kalau aku ke Pasir pasti selalu beli keripik sambal ini, beda banget. Ini dia juga kesukaan aku, kerupuk udang, dimana dia seperti ada rasa udang-udangnya, memang ada udangnya kayaknya ya mams ya. Ini menu kesukaan aku. Jadi kalau aku ke Padang Sidimpuan itu, ini tidak ketinggalan keripik sambalnya, keripik udangnya, dan itu makanan anak gadis aku paling kesukaan. Jadi anak-anak aku itu kalau ke Pasir paling senang lah beli ini. Si abang juga paling suka. Nih dukunya, jeruk-jeruknya, cuman inilah mungkin ya untuk makanan anak-anak di rumah. Mudah-mudahan ada rezeki lagi, rezeki kita semua, kembali kita Nah setelah itu pulang dari Pandan, pulang ke rumah, kami balik lagi ke Padang, yaitu kami menghadiri pesta teman kantor suami aku. Nah jadi kami dalam sehari itu bolak-balik Pandan lah ya mams, tapi apa boleh buat, ini teman sahabat teman suami aku. Nah tapi kami datangnya itu sekitaran jam 11 lah ke sini, mungkin kepagian atau iya mungkin lah kami kepagian datangnya kemarin, jadi orang-orang tamu undangannya belum pada datang, belum tuh saja. Nah di sini ada mams masih ingat aku kan, anak perempuan itu aku masih belum fit gitu ya kan, wajah aku belum fit karena hampir 2 minggu aku kurang sehat, tapi sekarang juga rasa mulut mau makan itu masih sakit, pengen sih makan apa saja tapi di mulut itu tak enak. Nah pulang dari pesta kebetulan ada saudara aku sepupu, dia punya cafe gitu di pantai Pandan yang namanya itu Pantai Bluefin. Jadi kami kan tadi kesini naik kereta, jadi kami mampirkan di tempat kakak aku, rencananya minum kelapa muda, dimana kelapa muda ini ada dua rasa, rasa murni dan pakai kacamatanya ada campurannya gitulah, es sama jeruk, irisan jeruk. Panas loh deh. Nah, ini dia kafenya kakak aku ya, aku manggilnya kakak. Nah, ini dia kafenya. Jadi teman-teman atau mams yang ada di sekitaran kota Pandan, Sibolga dan Sidimpuan, silahkan berkunjung ke Cafe Bluefin ya. Ini tidak jauh dari Hotel Pandan Cerita di sampingnya. Jadi kalau mams mau bermain ke sini sangat mudah untuk mencari lokasi ini. Ini kafenya itu langsung dia dihadapkan ke pantai. Jadi kita sambil duduk menikmati menu kita di sini, anak-anak kita bisa bermain di sini dengan kita bisa mengawasi ke mereka. Jadi tidak terlalu khawatir ya, karena jarak pondok ke tepi pantai itu tidak terlalu jauh. Nah ini anak perempuan aku nggak ada bosan-bosannya. Tengok mentelnya, anak laki aku juga ganteng, tuh ganteng kali itu anak aku itu. Nah ini dia berdua anak aku nggak ada bosan-bosannya kalau diajaki ke pantai. Nah walaupun kulitnya hitam. Ini lagi ya mams. Ini suami aku, ini aku yang masih belum fit ya mams, belum begitu ceria wajahnya. Inilah dia mams. Nah ini dia kelapa mudanya yang aku bilang tadi. Ini dia bukan murni, ini dia yang punya aku,
ini udah ada campuran es, air gula sama jeruknya, jadi dia bukan kelapa murni lagi, tapi enak banget loh rasanya. Nah, suami aku milih yang murni, dia tidak ada campuran apa-apa. Kami hanya pesan 2 karena dari pesta tadi kami sudah makan dan makan snack-snack yang lain, jadi kami hanya mampir sebentar minum air kelapa gitu dan istirahat lah karena cuacanya sangat panas banget. Nah di sini Mams kami pulang. Ayo Dek. Kami pulang naik kereta. Ini Pak suami udah nunggu. Kami pulang dulu. Mau ini sekitaran jam 1 ya. Itu dia Mams. Nah setelah pulang dari Pandan, kami langsung ke jalan lagi ke Padang Sidempuan ya Mams, dan kami sholat asar ini kayaknya sekitaran asar udah sampai di Padang Sidempuan dan melaksanakan sholat di sana. Ya begitulah Mams ya, kadang kita nggak punya rencana tapi sudah sampai saja.